Saudara, berbagai tanda tanya mencuat dalam kasus penembakan ini, mulai dari motif baku tembak antara Barada E dengan Brigadir Yosua hingga penggunaan senjata. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS TNI, Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto menyatakan tidak masuk akal bila pelaku penembakan Barada E menggunakan senjata api jenis Glock 17 yang seharusnya merupakan senjata api khusus perwira. Pemegang senjata itu kan ada aturannya itu. Yang Tamtama, Bintara, dan Perwira itu berbeda. Nah, Glock itu pegangannya perwira. Apalagi Glock 17 yang isinya 17. Dan saudara, dari penjelasan yang disampaikan polisi sebelumnya, saling tembak antara Barada E dengan Brigadir Yosua menggunakan dua jenis senjata yang berbeda. Barada E menggunakan senjata Glock 17 buatan Australia kaliber 9x19 mm dengan kapasitas 17 peluru. Sedangkan Brigadir Yosua menggunakan senjata jenis HS9 buatan Kroasia dengan kaliber yang sama. Saudara, peristiwa penembakan di rumah Kadif Propam Polri terjadi pada 8 Juli 2022 lalu. Polri menyebut Brigadir Yosua masuk ke kamar istri Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, dan diduga melakukan pelecehan dan menodongkan senjata. Atas kejadian ini, istri Irjen Verdi Sambo berteriak meminta tolong yang membuat Brigadir Yosua panik dan keluar kamar. Setelah mendengar teriakan, Barada E datang menanyakan apa yang terjadi namun dibalas dengan tembakan oleh Brigadir Yosua. Selanjutnya saling tembak terjadi antara Brigadir Yosua dengan Barada E yang menyebabkan Brigadir Yosua tewas. Hampir sepekan kasus tembak-menembak antar polisi, Brigadir Yosua dan Barada E mencuat. Belum ada titik terang dari kasus ini, mulai dari motif hingga penggunaan senjata api yang masih menjadi tanda tanya besar beserta teka-teki lainnya. Kita akan membahasnya bersama mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto, dan Albertus Wahyu Rudanto, anggota Komisi Kepolisian Nasional. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam, Pak Iman. Mas Iman. Iya, saya ingin ke Pak Wahyu dulu. Pak Wahyu, saya ingin konfirmasi kepada Anda. Barada E adalah Bayangkara II Eliezer, betul demikian? Iya, dan catatan yang kami peroleh begitu ya. Baik, jadi saya konfirmasi Barada Eliezer ya? Iya. Baik, tentu ini menjadi informasi yang baru karena selalu disebutkan Barada E dan belum pernah disebutkan namanya. Tentu Ya, secara official, secara resmi memang belum ada statement resmi. Ya. Artinya kemudian saya mengkonfirmasi dari Anda dan Anda membenarkan itu Barada Eliezer. Barada Bayangkara II itu adalah Tamtama awal ya. Kalau di tentara itu prajurit 2. Yang ada di polisi Bayangkara II. Saya ke Pak Soleman. Pak Ponto, Ya. Anda menyatakan bahwa nggak mungkin Glock itu digunakan oleh Bayangkara II. Kalau di tentara namanya prajurit 2 lah begitu. Ya, betul. Kenapa nggak mungkin, Pak? Mungkin saja kan dipinjamkan atau diberikan oleh atasannya? Apakah itu mungkin? Nah, kalau diberikan, dipinjamkan ya bisa saja untuk kasus-kasus tertentu, bisa saja. Tapi itu pasti melanggar peraturan. Oke. Karena peraturan kemarin saya dengar ada peraturan Kapolri bahwa yang namanya tamtama, apalagi yang berada paling bawah itu senjatanya adalah senjata panjang. Dan itu tidak berjauh berbeda dengan di militer bahwa tamtama itu pakainya senjata panjang. Pistol itu nanti mulai dari perwira. Dan itu pun ada klasifikasinya. Pistol apa boleh dipakai. Iya. Kenapa nggak mungkin Jadi dipakai kalau oleh golongan atau pangkat bawah? pangkat bawah kalau selama ini yang saya tahu paling bawah itu pakainya kalau polisi revolver yang ininya 5, pelurunya 5 atau 6. Iya. Karena di Angkatan Laut pun untuk pengawalan itu pakai revolver, itu jarang sekali pakai FN. Karena FN yang isinya 12 atau 10 itu, Iya. itu pun jarang. Itu FN
pistol yang paling dibawah. Kalau sudah pakai Glock itu raja-raja kalau saya bilang. Raja-raja. Yang pakai dia. Kalau di Bais saya boleh tahu nggak dulu waktu Anda ya, tentu kan sekarang berbeda. Kalau di Bais saya sendiri yang pakai waktu itu, Kabais, yang lain tidak pakai. Oh, hanya Ya padahal itu. jenderal-jenderal kan banyak. Ya banyak, makanya saya bilang kan tidak semua bisa memakai itu. Jadi di Bais itu hanya kepala Bais yang pakai Glock. Kepala Bais saja yang pakai waktu saya ya, yang lain tidak pakai. Oh, oke, Semua oke. di bawah Glock ininya, standarnya. Oke. Karena ada aturannya. Ini bayangan Jadi saja ya, memang- ya artinya kalau seandainya di Bais dulu ya, waktu zaman Anda menjadi kepala Bais itu hanya kepala Bais yang Ya, betul. menggunakan Glock, pistol jenis Glock, mana mungkin Bayangkara 2 menggunakan Glock. Begitulah kemudian logikanya, Anda mengatakan seperti itu. Ya, itu secara pemegang senjata kan harus ada surat menyurat. Hmm. Jadi kalau dia diberikan surat menyurat dengan surat menyurat, itu pasti tidak mungkin pakai itu, karena itu akan bertentangan dengan aturan. Tapi kalau diberikan hanya untuk tugas sesuatu, diberikan ini kamu pakai ini untuk apa, itu bisa saja itu. Jadi pemegang senjata itu kita harus melihat dari dua. Dari hak dia memegang senjata, Iya. dan dia memegang senjata dengan tidak punya hak. Kan itu. Oke. Kalau dilihat dari hak memegang senjata, dia tidak punya hak memegang senjata untuk itu, untuk tamtama. Tapi kalau dia memegang senjata tanpa hak, itu bisa saja. Oke. Oh, ini menarik. Ya. Tamtama harusnya nggak berhak untuk memegang senjata. Nanti saya akan Ya. coba dalami itu. Tapi saya Senjata- membacakan dulu. Ini ya, pistol ya. Iya, Dia iya. laras panjang. Oke. Saudara, saya ingin menjelaskan dulu dari penjelasan yang disampaikan oleh polisi sebelumnya, saling tembak antara Barada Eliezer, karena sudah saya konfirmasi tadi, dan Brigadir Yosua menggunakan dua jenis senjata yang berbeda. Barada Eliezer menggunakan senjata Glock 17 buatan Austria kaliber 9 x 19 mm dengan kapasitas 17 peluru, sedangkan Brigadir Yosua menggunakan senjata jenis HS9 buatan Kroasia dengan kaliber yang sama. Saudara, berikut pernyataan Kapolres Jakarta Selatan, Komisaris Besar Polisi Budi Herdi Susianto terkait hal ini. Saudara RE itu menggunakan senjata Glock 17 dengan magazen maksimum 17 butir peluru. Dan kami menemukan di TKP bahwa barang bukti yang kami temukan tersisa di dalam magazen tersebut 12 peluru. Artinya ada 5 peluru yang dimuntahkan atau ditembakkan. Sedangkan Saudara J itu kami menemukan atau mendapatkan fakta bahwa yang bersangkutan menggunakan senjata jenis HS. 16 peluru di magazennya. Dan kami menemukan tersisa 9 peluru yang ada di magazen. Artinya ada 7 peluru yang ditembakkan. Dan ini sesuai dengan apa yang kami temukan di TKP bahwa di dinding kami menemukan ada 7 titik bekas tembakan yang ada di dinding tembok tersebut. Dari 5 tembakan yang disampaikan atau dikeluarkan oleh Barada RE, tadi disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk. J, itu kami menemukan atau mendapatkan fakta bahwa yang bersangkutan menggunakan senjata jenis HS. 16 peluru di magazennya. Dan kami menemukan tersisa 9 peluru yang ada di magazen. Artinya ada 7 peluru yang ditembakkan. Itu pernyataan dari Kapolres Jakarta Selatan menyebutkan tadi Barada RE atau Richard Eliezer. Nanti saya akan konfirmasi terkait dengan pernyataan ini dengan Kompolnas dan juga mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Soleman Ponto. Sesaat lagi, saudara, kami akan segera kembali di Sapa Indonesia Malam.